Morning peoples, awali pagimu dengan gizi seimbang. Aku Daniel. Aku Agus. Hari ini kita akan bahas satu topik yang sangat menarik. Tunggu. Kalau kurang semangat banget Dan? Iya lagi. Kayak lemes gitu bawaannya. Kenapa nih? Oh, jadi tuh bangun pagi udah siap sih untuk melakukan aktivitas hari ini tuh dengan bersemangat. Ya. Tapi nggak tahu bawaannya aja kayak orang nggak ada stamina. Gitu ya. Kayak nggak bersemangat. Kayaknya lu ngelewatin sesuatu deh. Lu kan bangun tidur deh. Terus Iya. lu langsung kesini kan? Iya. Terus kita bikin podcast. Nah kalau gua bangun tidur, mandi, gua sarapan dulu, baru gua kesini. Nah lu ngelewatin namanya sarapan. Sarapan. Iya sarapan. Aku nggak pernah sih sarapan. Oh, lu nggak pernah sarapan? Nggak pernah. Nah, pantes lah, kamu tuh lemes gitu kan, nggak ada semangatnya. Waduh. Karena ketika gua sarapan, gua tuh ngerasa kayak siap aja ngejalanin aktivitas hari ini nih, gitu. Nggak kayak gue lemes gini ya? Iyalah gitu. Makanya sarapan itu sangat penting. Oke. Nah, ngomongin sarapan sangat penting nih. Kenapa sih sarapan itu bisa menjadi sesuatu hal yang penting? Nah, karena sarapan itu merupakan asupan makanan pertama kali yang masuk ke dalam tubuh. Iya. Karena ketika malamnya, tubuh itu mengalami puasa saat tidur di malam hari. Nah, Oke. jadi kita perlu sarapan di pagi hari untuk apa? Tubuh kita mendapatkan kembali asupan nutrisi. Dan perlu diketahui juga bahwa menu sarapan pagi juga harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serta air yang cukup untuk membantu meningkatkan proses pencernaan, juga meningkatkan energi juga, konsentrasi, dan daya ingat. Oh, berarti sarapan itu berpengaruh ya terhadap keseharian kita bagaimana? Betul. Kenapa? Nah, ada satu riset nih, kenapa sarapan itu penting. Kenapa tuh? Jadi dalam sebuah riset dikatakan bahwa konsumsi sarapan sebelum beraktivitas Iya. itu untuk memenuhi kebutuhan gizi harian sebesar 30%. Bayangin 30% tuh. Itu di sarapan aja, ya kan? 30% itu dapat meningkatkan semangat, mencegah kelelahan, meningkatkan konsentrasi pada saat belajar, hingga membantu prestasi akademis. Dan ini memang terbukti kan dalam sebuah riset. Oh, ada risetnya? Ada, jadi dalam satu kelas dikumpulkan, Iya. kemudian dipisahkan yang sarapan dan tidak sarapan. Dan mereka diberikan soal dan terbukti mereka yang sarapan tingkat konsentrasinya lebih tinggi ketimbang mereka yang tidak Sarapan. Oke. Nah, Gitu. kalau semisal kasusnya kayak gini, aku nih sarapan tapi cuma minum kopi sama teh doang. Kayaknya itu bisa dibilang belum bisa dibilang sarapan ya Dan, karena kan sarapan ini yang penting memenuhi gizi yang seimbang gitu. Sedangkan kalau gizi yang seimbang itu harus paling tidak memenuhi seperti karbohidrat, protein, ya kan, zat besi, vitamin, mineral, serta air yang cukup. Ya kan, bayangkan tubuhmu setelah mengalami puasa di malam hari, terus kamu bangun tidur tiba-tiba minum kopi. Nah, bisa juga kamu akan mengalami kenaikan asam lambung. Gitu. Kalau Makanya bagi penderita mah berpengaruh sekali berarti. sangat berpengaruh sekali. Nah, buat teman-teman yang mah, jangan sampai melewatkan namanya sarapan ini gitu. Oke, nah kalau semisal sarapannya kita skip dan kita sarapannya di siang hari, jadi langsung kita makan banyak tuh di siang. Wah, kalau itu resikonya atau dampaknya kalau nih? menurut aku itu kayak kurang tepat ya. Kita sedikit di sarapan, kemudian kita perbanyak di Makan siang, atau iya. skip tadi ya, Iya, skip. makan sarapan terus kemudian kita makan banyak di siang hari. Kebiasaan cenderung kita kalau kita makan banyak di siang hari itu kita akan justru tubuh tuh memberikan respon ngantuk gitu. Kenapa? Karena cenderung karbohidrat yang lebih banyak, lebih dominan daripada makan yang kita makan. Iya. Ya kan kadang nasi kan lebih banyak daripada lauk-lauknya. Iya. Bahkan tidak memenuhi gizi yang seimbang itu tadi. Bayangkan ketika kita memakan makanan yang banyak dan itu dipenuhi dengan karbo semua, nah tubuh itu akan rasanya itu malah justru lelah, ngantuk, bahkan kita bisa pengennya tuh tidur. Nah, pada saat tidur itu justru produksi gula itu akan semakin tinggi dan gitu. Dan itu bisa meningkatkan obesitas. Gitu. Karena apa? Tidak ada penyerapan energi
yang dilakukan ketika banyaknya asupan-asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh, apalagi karbohidrat semua tadi kan. Iya. Nah, sehingga tubuh tidak bisa memetabolisme semua itu, sehingga efeknya kemana? Ke obesitas, kenaikan berat badan dan sebagainya. Oke. Gitu. Ada resiko nggak untuk terkena penyakit seperti diabetes? Nah, banyak ada risiko juga atau ya. penyakit-penyakit PTM lainnya. Betul. Ya. Selain tadi obesitas, juga ada risiko kenaikan gula ya kan, diabetes dan sebagainya, itu pasti ada risiko. Juga selain itu mah ya gitu. Karena kita udah skip asam lambung, kita udah skip sarapan pagi, kemudian siangnya kita makan banyak. Istilahnya kayak tubuh kita ini kaget ya kan? Iya. Belum dapat asupan apa-apa, tiba-tiba di siang hari udah makan banyak atau mungkin pedes lagi kan. Iya. Nah, itu tubuh kita tuh kayak kaget gitu ya. Nah, itu bisa meningkatkan produksi asam lambung ya kan. Sampai dampaknya paling parah itu kita bisa alami GERD. Iya. Pada penyakit asam lambung ya. Tuh, kena GERD. sampai dia naik ke organ pencernaan tuh, sampai ke atas kan, sampai tenggorokan gitu. Iya. Dan itu asam lambung itu sifatnya sangat masam sekali. Dan itu sangat bahaya itu. Gitu. Oke. Nah, ini juga jadi aku pernah baca satu riset, dia bilang gini, orang yang skip makan pagi atau sarapan ini, nah pada akhirnya dia makannya banyak di siang hari, itu akan menaikkan kadar glukosa darah. Iya, kayak tadi kan resiko gula darah kan. Sehingga resiko dia untuk kena obesitas itu lebih besar dibanding orang yang tidak dibanding orang yang sarapan. Betul. Karena apa? Karena tadi tidak ada aktivitas yang dilakukan setelah makan siang banyak itu tadi. Justru kan responnya malah ngantuk. Terus tubuh kita pengennya tidur kan. Lemes. Nah, pada saat proses tidur itulah sebenarnya gula diproduksi dalam tubuh itu akhirnya berlebihan, sehingga ngalami namanya gula darah sama diabetes sama obesitas kayak gitu. Oke. Nah, kalau semisal untuk yang wanita nih, kita kan sering dengar yang namanya anemia. Iya, anemia. Atau kekurangan zat besi. Iya. Itu memiliki pengaruh nggak terhadap sarapan? Ya? Betul sekali. Jadi zat besi itu didapatkan juga daripada sarapan. Nah, kalau pemenuhannya zat besi tidak dilakukan pada saat sarapan atau pada saat makan biasa, itu sel darah di dalam tubuh, zat besi yang harusnya dibutuhkan itu sangat berperan penting ya, sehingga ketika kekurangan dia akan mengalami namanya anemi. Sehingga penurunan sel darah merah juga di dalam tubuh juga menurun ya kan, sehingga rasanya itu lemas, orang-orang dan anemi itu lemas ya kan. Kenapa? Tidak ada pemenuhan zat besi gitu kan di dalam tubuhnya. Makanya sarapan itu sangat berkaitan dengan zat besi atau anemi itu. Nah mungkin ada tips mungkin bagi orang tua di rumah ketika menyiapkan sarapan, apa aja sih contoh-contoh menunya atau makanan yang harus disiapkan? Kalau buat orang tua ya tips mungkin untuk untuk anak-anak itu bisa mungkin buatlah sarapan yang menarik, jangan yang membosankan gitu. Atau juga mengganti nasi sebagai karbohidrat bisa diganti dengan makanan-makanan yang memang mengandung karbohidrat seperti kentang gitu. Atau mungkin umbi-umbian atau mungkin roti, itu kan juga pengganti karbohidratnya seperti itu. Itu juga bisa lah tips buat ini. Jadi seperti itu ya guys, untuk tipsnya dan juga betapa pentingnya sarapan yang harus kita ketahui sejak dini. Betul. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih untuk menutup podcast hari ini. Nah, bagaimana nih semisal Kak Agus dikasih sebuah gagasan atau apa sih inovasi untuk mencegah atau apa sih inovasi agar sarapan ini tuh lebih optimal terutama pada anak-anak sekolah? Kalau gagasan yang aku mau kasih sih mungkin buat sekolah-sekolah ya, buat teman-teman juga yang mendengarkan, mungkin juga bisa kayak buatlah 1 jam bergizi. 1 jam bergizi itu bisa dilakukan di sekolah. Jadi sebelum aktivitas pembelajaran itu berikan 1 jam untuk mereka, teman-teman bisa sarapan. Karena ada banyak orang tua yang nggak sempat bikin sarapan ya kan. Untuk anak-anaknya sebelum ke sekolah. Nah bahkan bekal pun dibawa, tapi bahkan tidak dimakan pada saat siang atau pada saat jam istirahat gitu kan. Itu kan justru ketika dia menghadapi mata jam pelajaran pertama itu malah lemes. Karena apa? Dia belum sarapan. Belum ada bekal energi. Bekal yang dibawa justru masih belum dimakan kan kayak gitu. Makanya pentingnya ada 1 jam bergizi.
gitu kan. Jadi 1 jam pertama itu digunakan untuk sarapan. Jadi baik yang bekal maupun nanti makan di sekolah itu penting sekali gitu. Itu nanti bisa lah sistemnya gimana. Yang penting itu ya gagasan yang bisa saya berikan. Jadi cukup nih guys untuk hari ini podcast kita. Semoga bermanfaat tentang apa itu sarapan, dan tetap ingat awali pagimu dengan gizi seimbang.